Assalamualaikum Sendirian. Menteri-menteri Jokowi akhirnya turun gunung melihat langsung kemegahan Jakarta International Stadium. Ya meskipun tetap dengan segala dramanya, katanya kurang standar rumputnya lah, aksesnya lah, parkirnya lah. Namun suka nggak suka JIS adalah anugerah terindah untuk sepak bola Indonesia. Benar begitu Kakak Wibi? Apa kabar Kak Wibi? Baik. Alhamdulillah, senang sekali kedatangan Kak Wibi pada hari ini. Karena Kak Wibi ini merupakan Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta ya Kak? Wah, tersungging kita denger itu. Kenapa tersungging? Iya, terlalu banyak bunga-bunganya. Kesannya itu bagus sekali. Padahal biasa aja. Oh gitu ya Kak? Kak Wibi apa kabar? Baik, Bin. Sehat, Alhamdulillah sehat. Jadi Kak Wibi kita nih mau ngobrolin soal JIS hari ini Kak Wibi di Center Talks. Ini pertama kalinya kita mendapatkan narasumber seorang anggota DPRD DKI Kak. Wow. Suatu kehormatan bagi kami Kak Wibi. Saya yang terhormat kayaknya. Kita yang terhormat Kak Wibi. Yang merasa. Kita saling menghormati ya. Jadi Kak Wibi, ngomongin soal JIS yang lagi rame Kak Wibi. Jauh sebelum Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan, Nasdem merupakan partai oposisi Pak Anies. Dari awal Pak Anies menjabat, apakah Nasdem pernah mengkritisi JIS, rencana pembangunan JIS? Jadi gini Vin, perlu saya ceritain dulu. Pak Anies itu close friend-nya Nasdem dari dulu. Mungkin kalau teman-teman ingat ya, cikal bakal pendirinya Partai Nasdem itu salah satunya adalah sosok Anies Baswedan sebagai pembaca manifesto daripada Ormas Nasional Demokrat yang nantinya bertumbuh menjadi Partai Nasdem. Dalam perkembangannya memang ketika di Pilkada DKI Jakarta, Nasdem mengusung sosok yang bernama Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies ada di tempat yang berbeda dengan kita. Tapi itu tidak memutuskan jalinan komunikasi, silaturahmi, bahkan chemistry kita sebagai sesama anak bangsa yang ingin membuat satu perubahan untuk khususnya di wilayah Jakarta. Nah, setelah Pak Anies menjabat dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Nasdem berperan memang sebagai mitra berpikir dalam hal-hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dirasa memang untuk kelompok-kelompok tertentu belum sesuai dengan keinginannya. Nah, itu pasti ada. Kita berdebat di situ, berbeda pandangan terhadap arah daripada yang diinginkan oleh pemerintah dengan rakyatnya. Bagi saya itu adalah hal yang sangat lumrah. Tapi ketika 2019, di situ ada pergantian kepemimpinan di DPRD DKI Jakarta, periodisasi, saya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem, memang kita lebih banyak dalam ruang diskusi yang secara informal. Itu yang tadinya berhadap-hadapan dalam satu panggung, hari ini bisa bersanding dalam hal diskusi yang lebih informal, bagaimana membangun Jakarta pada saat Pak Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan itu cukup menarik. Disitulah saya lebih secara personal tuh mengenal sosok seorang Anies Baswedan, seorang yang man with a vision terhadap yang dilakukan, bagaimana dia mentreatment suatu masalah itu dengan tidak secara sporadik, tapi secara struktural dan kultural. Ini yang menarik, struktural dan kultural. Dia tidak mau seperti kembang api yang bermegah-megah di angkasa tapi tidak membakar di bawah. Dia melihat rootnya, ya hulunya masalahnya di mana. Sebelum kita bicara di hilirisasi. Dan ini sebagai anak muda, ini ada satu pandangan yang menarik di kita. Bahwasanya anak muda itu kan relatif ya berapi-api ya, ingin semua tuh cepat semua. Tapi memang dalam menyelesaikan satu masalah itu memang harus kita ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah yang harus dibereskan adalah manusianya dulu. Ketika dalam konteks di Jakarta ini tidak selesai kita membangun suatu infrastruktur ataupun yang lain-lain tanpa kita menyelesaikan manusia-manusianya. Nah, itulah yang kita dapatkan dari sosok Anies Baswedan. Nah, dalam konteks pembangunan JIS, bagi saya itu pada saat itu, memang Jakarta ini bukan karena baru datang dari Pak Anies Baswedan saja. Ini sudah menjadi idea ketika kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Ada Fauzi Bowo pada saat itu, ada Pak Jokowi, ada Pak Ahok. Dan ini memang harus selesai di sini. Karena kalau ini tidak selesai, ini menjadi beban daripada
pemerintahan selanjutnya. Dan pada saat itulah seorang Anies Baswedan menunjukkan leadership-nya dia bahwasanya ini harus diselesaikan pada masa kepemimpinan kita dalam 5 tahun. Dan ini adalah satu legacy warisan kita dan juga hutang kita kepada rakyat Jakarta untuk menghadirkan stadion sepak bola yang bertaraf internasional untuk Jakarta dan untuk Indonesia. Berarti rencana membuat stadion itu sudah ada dari sebelum kepemimpinan Pak Anies dan baru direalisasikan oleh Pak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Betul. Berarti rencana itu sudah ada sebelumnya ya Kak ya? Iya, walaupun itu hanya peletakan batu ya. Tapi itu adalah satu rencana kan. Tapi kan ternyata figur Pak Anies itu mampu menyelesaikan dari sebongkah batu itu menjadi satu stadion yang kebanggaan kita semua. Berarti dari awal Nasdem tidak pernah termasuk orang yang bukan yang mengkritisi Nasdem, mengkritisi JIS dari awal ya Kak? Tentunya kita juga dalam hal mengkritik itu bukan terhadap satu ide kosong saja, tapi bagaimana pembangunan ini bisa menjadi satu pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat ketika diskusi sama Pak Anies. Ya kan? Kenapa ini stadion JIS ini kita harus teruskan padahal ini ada di sudut Jakarta, di Jakarta Utara. Dia tuh berbicara tentang kesetaraan pada saat itu. Kita lihat pembangunan di Jakarta itu banyak di selatan dan Jakarta Pusat. Kalau kita bisa lihat ada stadion GBK, pembangunan mall, pembangunan infrastruktur yang sangat amat baik di Jakarta Selatan maupun di Jakarta Pusat seperti itu. Saya ini adalah representasi dari masyarakat Jakarta Selatan yang menikmati kue pembangunan yang luar biasa. Karena kita dekat dengan ke Istana Negara dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan masyarakat Jakarta Utara? Apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Jakarta Utara? Mungkin orang ketika melihat Jakarta Utara kesannya apa? Wah, ada transformer nih. Bis-bis besar. Truk-truk, kabut asap, polusi. Stigma seperti itu. Mungkin satu-satu yang bisa dibanggakan oleh Jakarta Utara pada saat ini Ancol. Nah, ketika JIS ini hadir, ini menunjukkan bahwa ada keberpihakan pembangunan yang hari ini yang tadinya mungkin terabaikan dari segi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang maksimal untuk masyarakat hadir. Nah, pemerintah itu memang harus seperti itu. Dan dibangunnya JIS di Jakarta Utara itu adalah sebagai wujud dari Pak Anies memeratakan pembangunan di DKI Jakarta ya Kak? Saya rasa yes ya. Dan berbangga hatilah masyarakat Jakarta Utara dengan hadirnya JIS. Karena wajah Jakarta yang tadinya hanya terlihat daripada GBK dan Monas yang ada existing hari ini, dunia internasional akan tahu bahwasanya ada wilayah Jakarta Utara dekat Tanjung Priok dan sekitar memiliki satu bangunan yang hebat yang bernama JIS. Kak, dan JIS ini dari awal mula direncanakan pembangunannya aja udah kontroversi. Karena JIS ini dibangun pada saat pandemi. Which is waktu itu hantaman ke Pak Anies cukup kencang ya, karena dianggap pembangunan JIS ini tidak urgent. Dari segi urgensinya kita saat itu sedang menghadapi krisis pandemi, tapi malah memikirkan stadion yang mana harusnya dananya waktu itu lebih baik untuk menangani COVID. Gimana Kak menurut? Ya, kita harus berpikir secara akal sehat ya, bahwasanya setiap tindakan itu tidak hanya linear pada satu hal saja. Ketika membangun JIS kita juga tidak bisa dilupakan, di situ ada ribuan tenaga kerja yang kita pekerjakan. Ribuan vendor yang bergerak bertumbuh ekonominya yang juga mereka juga bisa menggaji pegawai-pegawainya. Badai PHK di mana-mana. Kalau tidak ada satu proyek yang dikerjakan, apa yang mau dikerjakan oleh orang-orang ini? Mereka mau kerja apa? Apakah harus hanya semua menunggu bantuan langsung tunai? Menunggu sembako datang dengan sarden? Tidak kan? Mereka kan harus tetap bekerja. Perusahaan itu tetap harus mempekerjakan orang. Nah, dengan hadirnya pembangunan dengan nilai 4,5 triliun ini, berapa banyak perputaran ekonomi yang terjadi? Dan ini 100% karya anak bangsa. So, whatsoever. What's the problem? Ini kan pikiran-pikiran yang kita harus buka semua. Bahwasanya kita tidak bisa semua bertumbuh pada bantuan sosial. Ekonomi harus tetap berjalan. Betul. Dan perlu dicatat, yang mengerjakan ini juga adalah bagianlah BUMN. Nah berarti Kak, dari kemarin ini kan JIS dengan segala dramanya, tidak standar FIFA, dimulai dari rumputnya, yang awalnya adalah mempermasalahkan akses, karena belajar dari konser yang terakhir kemarin diselenggarakan di sana,
banyak penonton yang mengeluh kesulitan ketika selesai dari konser itu. Kemudian sekarang bertambah lagi soal rumput itu yang katanya akan diganti dengan biaya sebesar 6 miliar. 6 miliar itu kan gak kecil ya Kak ya. Menurut Kak Wibi gimana? Jadi gini ya, apa sih salahnya di sini? Kita terlalu overreact. Saya memahami niat baik dari Bapak Presiden Jokowi ketika beliau dengan yang dikatakan oleh Menpora Dito, bahwasanya beliau menginginkan agar JIS ini dirapikan lah, ataupun bahasanya direnovasi segala macam. Itu adalah niat baik. Kita anggap itu adalah sebagai hal yang positif, bahwa beliau ingin hal yang optimal diberikan negara Indonesia ketika event U17. Tapi yang saya lihat di sini, niat baik beliau itu tidak ditangkap dengan sincere oleh orang-orang yang bekerja di bawah beliau. Terlalu overreacting ya, dengan mendatangi, dengan mempersalahkan rumput yang memang sudah sangat cukup baik dengan standarisasi FIFA. Bahkan konsultannya bukan konsultan sembarangan yang biasa mengerjakan stadion-stadion internasional. Sampai menghadirkan yang paling membuat hati saya tidak nyaman dan akal saya terganggu adalah ketika ada suatu vendor bersama-sama dengan regulator melakukan inspeksi terhadap rumput situ. Ini kan apa ya? Kita kan harus pisahkan dulu ya kepentingan bahwa ini adalah regulator, ini adalah vendor gitu loh. Tidak ada kepentingan dagang di sini. Jadi objektivitas itu akan jadi diragukan. Dan ini kan berdampak terhadap persepsi publik bahwa hari ini bagaimana pemerintahan ini dia membuat regulasi sekaligus dia sebagai pengusaha. Seperti halnya masalah mobil listrik. Dia regulator, dia juga provider dari distributor mobil listrik. Kan ini kan lucu. Tiba-tiba ada policy yang dibuat bahwasanya hari ini rumput ini harus diganti semua. Jadi etik. Nah, ini etik daripada teman-teman ini saya rasa agak jauh sekali. Dan bagi kita sama anak muda ya, ini akan mempengaruhi teman-teman muda yang lain. Bahwasanya perilaku seperti itu akan biasa dilakukan. Wajar-wajar saja kita seperti itu. Dan ini bagi saya ini merusak. Meng-highlight tadi statement Kak Wibi bahwa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah benar karena ingin menampilkan yang maksimal untuk Piala Dunia. Yes. Namun pada realisasinya banyak yang overreact tadi ya kayak termasuk soal terkesan mengada-ngada dengan adanya rumput tidak berstandar ataupun akses yang sulit. Kalau menanggapi soal akses Kak? Ya ini juga membuat kita sakit kepala ya. Saya rasakan saya butuh Panadol merah. Ya. Panadol biru apa merah Kak? Merah. Wah ini Panadol harus bayar kita nih Kak. Efeknya, mohon maaf ya ini bukan iklan. Paracetamol. Jadi saya berpikir seperti ini ya. Jakarta dalam struktur pembangunan rencana anggarannya 2023 mengalokasikan hampir 40% anggarannya untuk pengendalian masalah banjir, resesi ekonomi dan kemacetan. Salah satu jalan keluar daripada kita mengatasi kemacetan adalah peralihan dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi fasilitas publik. Pak Anies sudah meletakkan itu sebelum pemerintahan yang sekarang eksis. Pada saat pembangunan JIS, beliau sudah memikirkan bahwa kita sudah tidak boleh lagi memberikan privilege kepada orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Apa bentuk privilege-nya? Kantong parkir dan lain-lain. Nah, bangunan JIS didesain memang untuk masa depan. Tetapi memang setelah Pak Anies purna tugas, tongkat estafet ini tidak ditangkap betul-betul. Mereka tuh seakan-akan bingung terhadap pikiran-pikiran dan ide Pak Anies yang sudah terlalu maju. Jadi malah ingin mundur kembali ke belakang. Dengan apa? Ayo bikin tempat parkir yang lebar-lebar. Akhirnya kan masyarakat yang tadinya memang sudah diarahkan untuk menggunakan fasilitas publik, tetap lebih enak naik mobil pribadi karena ada fasilitas, kita punya privilege, kita punya parkir, kita nyaman, kita bisa lebih dekat datang ke stadion. Ini kan apa ya? Kita sayangkan sekali bahwa masa depan yang dikatakan Indonesia gemilang 2045 yang mau kita gapai, tapi orang-orang yang di dalam ini orang-orang yang masih kolonial. Nah, inilah pikiran-pikiran ini yang harus kita kritisi, kita sampaikan ke publik agar masyarakat bisa sadar. Hari ini mereka berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kalau nggak bebal bahasanya. Kalau nggak kita speak up, siapa lagi? Who else? Nggak ada kan?
Nah, terkait itu semua makanya kami dari fraksi Nasdem sangat amat menantang itu, men-challenge itu pemerintah. Ini maksudnya mau kemana? Pemerintah DKI arahkan untuk kita menggunakan fasilitas publik. Tapi pada faktanya hari ini memang JIS sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Tolong bantu agar apa? Stadion yang baik ini memiliki akses yang optimal. Kebutuhan apa kita? Stasiun ultimate. Tapi kan ini kan domain dari pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan, bantu dong. Nah hari ini Pak PJ kan dekat sama Pak Presiden. Harusnya bisa menyampaikan itu ya Kak. Kalau dia tidak bisa melakukan, apa gunanya jadi PJ kalau bukan jadi tangan kanannya Pak Presiden? Jadi menurut Kak Wibi, JIS udah layak untuk menjadi diselenggarakannya Piala Dunia U17? Saya katakan dalam kesempatan ini, yes, super layak. Super layak. Kalaupun memang ada yang ingin disempurnakan, apa Kak yang mau disempurnakan dari JIS? Saya rasa mental ya. Mental. Ya, mental daripada teman-teman yang mau menyelenggarakan event di JIS itu. Karena tanpa ada mental yang sehat, sulit. Dan juga yang kedua adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Dengan tadi Kakak menyatakan JIS sangat layak untuk diselenggarakannya Piala Dunia, berarti Kak Wibi termasuk orang yang berbangga dengan adanya JIS. Tentu sebagai rakyat Jakarta, sebagai representatif daripada wakil rakyat di Jakarta, kita menyambut ini event sangat amat senang sekali. Senang sekali. Bahagia sekali ada event U17. Mudah-mudahan dengan ada event ini, sepak bola Indonesia termotivasi untuk bisa menjadi juara. Banyak juga bibit-bibit unggul dari Jakarta yang bermunculan. Kalau dari Kak Wibi sebagai kader Nasdem, gimana Kak tanggapan Kakak mengenai kinerja Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Saya senang dengan beliau. Saya disampaikan tadi di awal dari kita ngobrol ya, dia berpikir secara struktural dan kultural. Ini yang menarik pada saya. Banyak orang-orang pintar tapi tidak punya budaya yang baik, tidak punya moral yang kuat. Nah ini harus balance. Tanpa kita tidak boleh hanya sekedar mengisi rohani, batin, segala macam. Semua harus dalam all package. Nah, Anies Baswedan punya itu. Dan ini yang menjadi keteladanan. Karena bagi kita semua, kata-kata itu kadang tidak cukup. Yang dibutuhkan yang berikutnya adalah keteladanan. Kita butuh sosok yang bisa dicontohkan bagaimana mereka untuk bisa memimpin. Karena tanpa itu sulit. Kalau Kak Wibi sendiri punya pengalaman personal yang dengan Pak Anies yang tidak terlupakan nggak Kak? Boleh nggak Kak di-share ke kita? Ya, beliau sangat perhatian dengan ibu saya ya. Karena waktu itu ibu saya memang sedang mengalami masalah kesehatan, cancer ovarium stage 4. Jadi beliau sering menyemangati kita video call bareng segala macam. Dan hal-hal yang sifatnya sederhana mungkin bagi segelintir orang itu berarti buat orang-orang tertentu yang sedang mengalami itu. Dan perhatian-perhatian seperti itu yang dibutuhkan. Tidak hanya kepada saya, tapi perhatian yang dia berikan kepada masyarakat DKI lewat sentuhan-sentuhan langsung dia, itu yang membuat orang mempunyai sesuatu yang terpendam, yang tadinya kekuatan terpendam yang tidak keluar menjadi keluar. Dia bisa mendorong itu. Jadi bentuk perhatian kecil itu memang sangat berarti ya Kak ya buat kita ya Kak ya. Pada semua lah, kayak misalnya Vina gitu. Udah makan belum, ya kan lama-lama kan Vina juga senang juga gitu. Iya benar. Itu perhatian yang menyentuh ya Kak ya. Terakhir Kak, soal JIS nih. Sebelum kita closing statement, apakah JIS anugerah terindah untuk warga Jakarta Kak? Saya rasa JIS itu adalah sajur kebanggaan kita semua. Dan patut kita dukung. Kita butuh juga political will daripada pemerintah karena bangunan yang sehebat apapun tanpa ada dukungan politik, dukungan kegiatan itu akan menjadi sekedar bangunan saja. Kita bisa lihat sih lah, ada pembangunan sirkuit Mandalika. Mandalika dibangun cukup baik. Tapi kalau tidak ada event di situ ya dia akan menjadi sirkuit kosong. Nah hari ini yang dibutuhkan oleh JIS setelah dia menjadi stadion yang sangat amat baik adalah dukungan dari kita semua untuk JIS ini bisa beroperasi lebih baik. Berarti selain itu JIS juga merupakan anugerah terindah untuk sepak bola ya Kak ya? Yes. Baik, Sentrian, terima kasih Kak Wibi
atas waktunya untuk ngobrol di Center Talks. Terima kasih sudah hadir, luar biasa sekali. Banyak sekali inspirasi yang Kak Wibi berikan untuk teman-teman Centerian. Terima kasih Centerian, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan Center Talks selanjutnya.